Perkenalkan, nama saya Yakobus Wanileta, NIM 2023814044, kelas A, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Saya akan mempresentasikan nanoteknologi. Sejarah nanoteknologi. Nanoteknologi, definisi, teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nm, mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan basal. History of Nanotechnology. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini, nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman 1918 sampai 1988 menerbitkan disertainya Ada Banyak Ruang di Bawah. Dalam karyanya, Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang baru dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu ini. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna, meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1947. Dia membawa teknologi baru. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama disebut fullerenes, di mana ditemukan pada tahun 1991. Fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Karena persis tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat yang harus diciptakan, Gerd Binning, Rohrer dihadapi mampu tantangan ini dan menemukan menghadapi mikroskop pemindaian pada tahun 1981. Oleh karena itu, mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Hari ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. The structure of nanotechnology. Nanotechnology dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, teknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling tinggi. Development of nanotechnology. Aktif struktur nano 2005 sampai 2010. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan merespons dengan cara predictable terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian melepaskan obat pisang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial, menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain bahan yang unik. Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju. Development of Nanotechnology. Sistem Nanosystems 2010 sampai 2015. Pada tahap rakitan nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama untuk bekerja sama dengan jaringan. Mungkin bertukar informasi dalam proses. Sebagai contoh, perangkat
Sebagai contoh, perangkat nano elektromagnetic kecil bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas produksi mereka. Pada tahap ini, kemajuan yang signifikan dalam robotika, bioteknologi, dan teknologi informasi generasi baru akan mulai muncul pada produk. Development of Nanotechnology, Molekul Nanosystem 2015-2020. Tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Sebagai contoh, nano devices bisa berkeliaran tumbuh, memperbaiki DNA dari sel yang rusak, pemantauan kondisi vital dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dan bentuk mirip dengan tato. Pada tahap ini, satu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas termasuk membangkitkan listrik independen, pengolahan informasi dan komunikasi dan operasi mekanis. Pembuatan menyiarkan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dasar dari materi dan kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Application of nanotechnology, pengobatan resensipasi dingin digunakan dalam perawatan air tanah selama bertahun-tahun. Besi mengurangi kontaminasi lingkungan secara kimia organik dan anorganik. Saat ini melibatkan butiran atau mikro besi 50 mm atau dan besi nanoteknologi nano CZ meningkatkan reaksi ditingkatkan lebih lanjut dengan kopling dengan logam lain pada skala nano. Nano FVO lebih reaktif dan efektif daripada mikro tersebut. Ukuran lebih kecil membuatnya lebih fleksibel, menumbuh sulit untuk mengakses area. Application of nanotechnology, sensor. Dua metode umum top-down nano fabrication of bottom-up self-assembly dapat digunakan untuk memproduksi sensor karena ukurannya yang kecil. Nano sensor dapat menjadi kekuatan sangat cepat, portable dan rendah, dan membutuhkan melebihi ukuran sampel yang kecil. Mereka dapat dibuat menjadi sangat selektif dan juga dibuat sebagai array untuk melakukan banyak analisis secara simultan. Detektor untuk gas dan senyawa organik akan menjadi nanosensor pertama yang dikomersialisasikan, tapi sensor biologis banyak juga dalam pengembangan. Terima kasih, itu hasil presentasi saya.